السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. الصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Raya Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya di siang hari yang cukup cerah ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang sangat berkah ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat serta salam tak lupa marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul azmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18. Di situ Allah berfirman, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yang mana orang bertakwa ini nanti masuk surga, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ciri-cirinya. Tapi di sini disebutin ciri yang begitu spesifik, yang mana Allah bilang hambanya yang ini nih, yang bertakwa ini masuk surga nanti. Apa kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 15? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti Allah masukkan ke dalam surganya, di mana di dalam surganya itu banyak kebun-kebun, banyak taman-taman, banyak pepohonan rimbun beserta buahnya yang beragam, wa'uyun, dan banyak mata air di dalamnya, banyak sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Gambarannya begitu indah, banyak perkebunan, tanaman, dan banyak mata air di dalamnya. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Ini orang-orang yang bertakwa ini bebas di surga itu, mau ngambil apa aja, mau melakukan apa saja bebas terserah. Mereka bisa mengambil apa saja yang udah Allah siapkan di sana. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ini nih, orang-orang yang masuk surga ini, yang bertakwa ini, kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka ini dulu ketika dunia orang-orang yang baik, orang-orang yang sangat baik, yang suka melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu berikutnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini orang-orang yang sedikit tidurnya kalau malam. Tuh, jadi spesifik, semakin spesifik ciri-cirinya. Jadi orang-orang yang bertakwa ini, yang Allah bilang dia masuk surga itu ciri-cirinya kalau malam tidurnya sedikit. Ngapain tidurnya sedikit? Banyak ibadah. Apa ibadahnya? Di ayat selanjutnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sepertiga malam, di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu namanya, bahasa Arabnya sepertiga malam itu waktu sahur. Hum yastaghfirun. Mereka sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin spesifik lagi tuh. Jadi orang-orang yang bertakwa yang ada di dalam surga nanti, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, yang di surganya dia bebas milih apa aja untuk mengambil yang dia mau, itu salah satu ciri-cirinya adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka kalau di waktu sahur, di waktu sepertiga malam, mereka enggak tidur.
tetapi mereka bangun dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut para ulama, waktu sahur, waktu sepertiga malam ini adalah waktu yang paling berkah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thuluthul laili yanzilullahu ila sama'id dunya." Kalau udah masuk sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Fayaqul, kemudian Allah berkata, "Hal min sa'il fa'u'tiyahu." Adakah di antara hambaku di waktu ini yang meminta? Maka akan langsung aku beri. Hal min da'in fa'astajiba lahu. Adakah di antara hambaku di waktu ini, di waktu sepertiga malam ini yang sedang berdoa? Maka akan langsung aku ijabah doanya. Hal min ta'ibin fa'atuba alaihi. Apakah ada di antara hambaku di jam segini, di waktu ini yang sedang bertaubat? Maka akan aku terima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Adakah di antara hambaku di waktu ini yang sedang beristighfar, memohon ampun kepada Allah? Maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Nyambung antara hadis ini dengan ayat yang tadi. Jadi orang-orang yang bangun di sepertiga malam lalu dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Langsung Allah ampuni dosanya. Makanya orang yang rutin setiap sepertiga malam rutin istighfar memohon ampun kepada Allah, bersih. Sehingga karena kebersihannya ini, karena diampuninya dosa-dosanya inilah dia tergolong orang-orang yang bertakwa yang nanti dimasukkan oleh Allah ke surganya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sangat ada sebuah kisah yang sangat menarik yang berkaitan dengan ayat ini dan hadis ini, yang kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kisah ini terjadi dijelaskan dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal yang dikarang oleh Syekh Ibnul Jauzi. Di dalam kitabnya Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menceritakan ada sebuah kisah. Zaman dulu ada seorang ulama terkenal namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama yang sangat terkenal, yang sangat cerdas, yang sangat pintar, yang karyanya sudah melebar luas di penjuru Jazirah Arab, di negeri-negeri Arab. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang yang sangat alim, yang sangat faqih, yang sangat soleh ini, tiba-tiba dia ada perasaan, ada rasa ingin mengunjungi sebuah wilayah. Dalam kitab itu diceritakan seperti ini, tapi tidak dijelaskan nama wilayahnya apa. Jadi tiba-tiba suatu hari dia ada keinginan ingin mengunjungi sebuah wilayah. Dia datanglah ke wilayah itu, dia menempuh perjalanan ke wilayah itu. Sesampainya di wilayah itu sudah malam. Dia cari masjid, lalu dia sholat isya. Selesai sholat isya, dia karena kelelahan, habis melakukan perjalanan, istirahatlah dia, tidur di masjid itu. Tidak lama setelah dia tidur, datang penjaga masjid, dibangunin dia, disuruh keluar dari masjid. Nggak boleh tidur di masjid ini. Nah ini pengurus masjidnya nggak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang sangat alim, yang sangat terkenal. Karena zaman dulu nggak ada sosmed, zaman dulu nggak ada TV, nggak ada YouTube. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal terkenal kealimannya, kesolehannya, tapi orang-orang nggak tahu mukanya seperti apa. Orang-orang di luar daerahnya Imam Ahmad bin Hanbal nggak tahu Imam Ahmad modelnya kayak apa, nggak tahu. Karena zaman dulu belum ada YouTube, belum ada TV, belum ada internet, sehingga pengurus masjid nggak tahu orang yang dia usir ini adalah seorang ulama yang sangat terkenal. Kata pengurus masjid, "Bapak tolong keluar, nggak boleh tidur di masjid." Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bilang, "Saya ini musafir, kecapean habis melakukan perjalanan, boleh saya istirahat di sini?" Kata penjaga masjid, "Nggak bisa Pak, Bapak harus keluar." Imam Ahmad bin Hanbal enggak membuka identitas dirinya, dia nggak bilang kalau dia itu Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya dia keluar dari masjid, menghargai si pengurus masjid, lalu dia tidur di depan pintu masjid, di luar masjid, di depan pintunya, di terasnya, karena saking lelahnya. Tak lama kemudian datang lagi pengurus masjid, dibangunin lagi, "Pak, nggak boleh tidur di sini Pak, ini masjid, silakan Bapak keluar sana." Imam Ahmad bin Hanbal bilang, "Saya lelah banget, saya butuh istirahat." Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal diseret oleh pengurus masjid tadi, ditaruh di tengah jalan, diusir, nggak boleh tidur di masjid itu. Nah, lalu ada seorang penjual roti yang tokonya di depan masjid itu melihat kejadian itu.
Lalu dia nggak tega. Akhirnya tukang roti ini manggil, wahai bapak, bapak sini silahkan ke rumah saya, silahkan ke toko saya. Di belakang toko saya ada tempat istirahat kecil. Ya, bapak bisa istirahat di situ dulu. Baik pak, terima kasih ya pak. Iya, silakan. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dipersilakan istirahat di dalam toko roti di bagian belakang yang kecil itu. Orang ini nggak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama yang sangat terkenal. Lalu Imam Ahmad bin Hambal akhirnya istirahat di situ, tidur dia di situ. Lalu di sepertiga malam Imam Ahmad bin Hambal kebangun dari tidurnya karena mendengar si tukang roti ini sedang beristighfar, sedang berzikir kepada Allah sambil membuat adonan roti. Jadi pembuat roti ini, tukang roti lagi ngadonin roti sambil berzikir dan beristighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Diulang-ulang terus tuh. Sambil bikin roti sambil astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Di situ Imam Ahmad bin Hambal kebangun mendengar itu. Diperhatiin sama Imam Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Ahmad bin Hambal nanya, "Wahai Bapak, ini Bapak sudah berapa lama punya kebiasaan kayak gini? Di sepertiga malam kayak gini, bikin adonan roti sambil beristighfar terus." Kata si bapak ini, "Saya udah lama melakukan ini udah jadi kebiasaan saya. Saya udah sering, udah rutin." Terus kata Imam Ahmad bin Hambal, "Lalu apa efeknya, apa dampak yang udah Bapak rasakan selama Bapak mengamalkan ini?" Lalu kata si pembuat roti ini, "Alhamdulillah, selama saya mengamalkan ini, semua doa-doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak diijabah. Semua yang saya minta dikasih sama Allah. Semua doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak saya mengamalkan amalan ini. Tapi belakangan ini ada satu doa yang belum dikabul sama Allah. Jadi belakangan ini saya berdoa, tapi doa itu belum dikabul sama Allah. Ada tuh satu doa." Imam Ahmad bin Hambal penasaran, emang apa doa yang belum dikabul itu, Pak? Kata si bapak penjual roti ini, "Belakangan ini saya berdoa memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan saya dengan seorang ulama yang sangat saya kagumi, yaitu Imam Ahmad bin Hambal." Di situ Imam Ahmad bin Hambal langsung kaget, takjub. Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai bapak, bapak tenang aja. Doa bapak semuanya udah dikabul sama Allah." Kata si penjual roti, "Kok bisa? Gimana ceritanya?" "Wahai bapak, ketahuilah bahwa saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Entah kenapa kemarin saya ada rasa di hati saya ingin mengunjungi tempat ini. Sesampainya saya tempat ini, saya diusir dari masjid. Sampai saya ditarik-tarik ke tengah jalan. Lalu di tengah jalan akhirnya Bapak menawarkan saya untuk istirahat di rumah Bapak. Ternyata itu udah settingan Allah. Allah udah mengaturnya untuk Allah mengijabah seluruh doa-doa Bapak." Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa waktu sahur sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat luar biasa, yang memang waktu itu kalau kita manfaatkan dengan baik, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan digolongkan sebagai hamba-hamba yang bertakwa yang kelak akan Allah masukkan ke dalam surganya. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.